Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita dan iman kita akan dibangun dan dikuatkan. Kita percaya bahwa firman Tuhan kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhanlah yang menolong kita, yang menuntun kita, bahkan yang akan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa supaya Tuhan mengurapi kita, Tuhan yang menyatakan dan menyingkapkan kebenaran firman-Nya, dan lebih lagi supaya kita bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala rahmat anugerah, atas segala kemurahan dan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur atas begitu besar akan kasih setia dan juga pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang selalu menyertai langkah hidup kami. Dan pagi ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapilah kami, buat kami bisa menangkap dan mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan lebih lagi supaya kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 26 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, kita sering mendengar ya kisah tentang seorang murid yang berkhianat yang namanya Yudas Iskariot. Apa yang istimewa dari orang ini? Ya, dia orang yang dipercaya, dia murid ya yang menyertai Yesus kemana-mana. Tetapi kok bisa? Apa yang membuat dia begitu teganya mengkhianati gurunya sendiri, ya, mengkhianati Tuhan Yesus? Perhatikan kalau kita baca firman Tuhan tadi, ia berkata kepada imam-imam, dia bertanya gini, "Apa yang hendak kau berikan kepadaku?" Jadi dia ini menjual Yesus, dan berapa nilainya? 30 uang perak. Jemaat dikasih Tuhan, segitu murahnya kah dia menjual Yesus? Ya, sekali lagi ini masalahnya bukan masalah ya kenapa seberapanya, tetapi di sini adalah mengenai kok bisa ya gitu loh. Ya, kesetiaannya tidak teruji ini namanya. Dia tidak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhan kepadanya. Sebaliknya dia berkhianat, bahkan sampai menjual Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, hati-hati, uang itu berkilau orang mengatakan. Jadi orang bisa silau dengan harta. Nah, Yudas Iskariot pun demikian. Dia berkata kepada imam-imam, apa yang akan kau berikan kepadaku untuk aku menyerahkan dia? Diberi uang 30 keping perak. Langsung dia jual Yesus. Jemaat dikasih Tuhan, padahal Yesus ini begitu mengasihi, kok tega? Jangan heran, di masa-masa ini juga ada orang-orang yang begitu teganya menjual Yesus, menjual imannya kepada Yesus. Ya, iman kepada Yesus dijual dengan pasangan hidup, dijual digantikan dengan kekayaan, kedudukan, jabatan, ya banyak hal yang lain. Yang artinya apa? Ini orang-orang kok seperti Yudas. Jadi istilahnya spirit of Judah, ya, atau
spirit Judas atau roh Yudas istilahnya kalau saya boleh menyebut. Ini ternyata juga banyak terjadi hari-hari ini. Demi kepopuleran, demi harta, demi kedudukan, demi pasangan hidup, demi diakui dan sebagainya. Apapun itu cuma dikasih Tuhan. Yuk, sekali Yesus, tetap Yesus. Memiliki kesetiaan. Hanya orang yang setia sampai kesudahannya, dialah yang beroleh keselamatan. Ya, mau imannya sebesar apapun kalau dia tidak punya kesetiaan, maka semuanya menjadi sia-sia. Apalagi sampai menjual imannya. Hati-hati, Yudas sudah melakukan itu. Jangan sampai terjadi lagi di antara kita. Teguhkan, kuatkan. Apapun keadaannya, jangan tergoda oleh dunia. Jangan tergoda oleh mamon. Jangan tergoda oleh harta kekayaan, jabatan, kedudukan. Bahkan saya bilang tadi, pasangan hidup ini paling banyak terjadi. Ya, orang berani meninggalkan Tuhan demi orang yang tanda kutip dicintainya. Ya, hati-hati. Jadi intinya mau apapun alasannya, jangan sampai pernah sekalipun untuk meninggalkan Yesus. Atau lebih ekstrimnya lagi, jangan sampai menjual Yesus seperti yang dilakukan Yudas. Ya, cuma dikasih Tuhan. Kalau kita memperhatikan kisah ini, kelanjutannya apa yang terjadi? Penyesalan. Yudas akhirnya menyesal. Tidak hanya menyesal, ya, akhirnya dia mengakhiri hidupnya. Dia bunuh diri karena merasa bersalah. Iblis akan menggoda seseorang untuk dia melakukan yang jahat, bahkan mengkhianati. Begitu dia lakukan, iblis akan menuduh dia habis-habisan. Dan pada akhirnya orang itu akan mengakhiri hidupnya. Dan iblis senang, dia menang. Hati-hati ya, kita lebih dari pemenang. Jangan sampai kita justru terperdayai oleh tipu daya si jahat atau iblis. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk miliki prinsip itu loh. Seperti lagu itu ya. Sekali Yesus, selamanya Yesus ya. Jangan sampai kita melepaskan iman percaya kita. Sebab kalau kita setia di dalam mengiring dia, mengikut dia, melayani dia sampai garis akhir, maka tersedia mahkota kehidupan menyertai hidup kita. Mari semangat, kuatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi lagi seperti yang dilakukan Yudas. Jangan jual Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami diingatkan untuk kami memiliki iman yang teguh, yang setia kepadamu, yang tidak tergoyahkan. Kiranya Tuhan menolong memampukan kami untuk kami tetap setia mengiring Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak tergoda dengan yang lain. Tidak menjual Yesus demi pasangan hidup, demi pekerjaan, demi jabatan, demi harta kekayaan atau kepopuleran. Tuhan, tolong kami. Kuatkan kami semua untuk kami tetap setia mengikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami hari ini. Tuntun dan sertai kami dan jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, sukacita, dan segala berkat dan kebaikan-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.